Sini saya akan menjelaskan tentang electronic banking dan ATM. Electronic banking atau disebut juga internet banking merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lain dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Pengertian lain dari electronic banking adalah suatu sektor yang terpengaruh oleh pengembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan, pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat electronic banking. Pemakaian atau fungsi electronic banking hampir sama dengan mesin ATM yang mana sarananya saja yang sedikit berbeda. Seorang nasabah bisa melakukan kegiatan pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening atau antar bank, sehingga untuk pembayaran tagihan teratur bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, televisi pembayaran, dan lain sebagainya. Pemanfaatan electronic banking memiliki keuntungan yang banyak yang akan didapatkan oleh nasabah, terutama jika melihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang bisa dihemat karena electronic banking jelas, bebas antrian, dan bisa dilakukan dari mana saja sepanjang nasabahnya mempunyai sarana pendukung untuk melaksanakan layanan electronic banking tersebut. Yang selanjutnya yaitu ATM. ATM adalah kepanjangan dari Automatic Teller Machine. Secara harfiah, automatic berbicara otomatis. Teller adalah petugas perbankan yang berada di depan untuk melayani nasabah dalam urusan setor uang dan tarik dana. Sedangkan mesin adalah mesin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis dapat bekerja menggantikan peran dari teller. Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu ATM. Manfaat ATM. Kemajuan teknologi informasi perbankan saat ini tentunya semakin baik, terutama pada fasilitas ATM. Secara umum, fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu, mesin ATM banyak fungsi yang dapat mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti informasi saldo, pembayaran umum, tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan tagihan uang kuliah, pembelian tiket penerbangan dan isi ulang pulsa, pengubahan PIN ATM. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah: yang pertama, dapat melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang. Yang kedua, dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat karena layanan ATM online selama 24 jam. Yang ketiga, tidak perlu menyimpan uang kertas terlalu banyak karena dengan menggunakan ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai yang kita butuhkan. Yang keempat, menghemat waktu. Dan yang terakhir adalah aman. Pada mulanya, penyediaan ATM adalah untuk memudahkan layanan pengambilan uang dari tabungan nasabah. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan peningkatan layanan kepada para nasabah, penggunaan ATM telah meluas tidak hanya sebatas pengambilan uang saja. Saat ini sudah memungkinkan bagi para nasabah untuk melakukan transfer atau pemindahan bukuan uang, pembayaran, pengecekan saldo, dan transaksi keuangan lain sebagainya cukup dengan menggunakan ATM. Di sini saya akan memaparkan materi tentang electronic data capture. Electronic data capture adalah
sebuah sistem terkomputerisasi yang dibuat untuk mengumpulkan data dalam bentuk data elektronik. Penggunaan electronic data capture saat ini lebih sering digunakan dalam pembayaran menggunakan kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit. Menurut Bobby dalam jurnalnya mengatakan secara umum, electronic data capture menyediakan yang pertama, komponen graphical user interface yang digunakan untuk memasukkan data, yang kedua, komponen validasi untuk mengecek data, dan yang ketiga, alat untuk pembuatan laporan untuk mendukung analisis dari data yang telah dikumpulkan. Sedangkan menurut Fernandes dalam artikel mengenai pengertian mesin EDC, yaitu mesin pembayaran, pembelian, dan transaksi. Secara umum, penggunaan mesin EDC dengan ATM sama, hanya saja mesin EDC tidak dapat mengeluarkan uang layaknya ATM. Mesin EDC banyak digunakan di outlet-outlet perdagangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan transaksi. Mesin EDC memang salah satu pendukung dan pemicu percepatan budaya baru, terutama di benua Eropa dan beberapa negara maju di Asia. Dengan mesin EDC, transaksi keuangan di tingkat konsumen lebih mudah dilakukan, dan yang pasti mengefisienkan masyarakat. Saat ini EDC tidak cuma dipakai untuk transaksi kartu kredit, tapi juga transaksi kartu debit dan transaksi top up. Adapun beberapa syarat dari perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, seperti contoh pihak pertama PT Bank Bukopin yang menerbitkan mesin EDC memberikan syarat kepada pihak kedua adalah harus mempunyai fotokopi KTP, NPWP, foto perusahaan atau toko, serta omset di perusahaan atau toko tersebut setiap bulannya harus rata-rata di atas 70 juta rupiah per bulannya dan membuka rekening tabungan Bank Bukopin. Perjanjian kerjasama Mersenbank Bukopin untuk penerimaan kartu kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bank dan toko secara bersama-sama disebut kedua belah pihak, dan masing-masing disebut pihak. Bila mana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini merupakan suatu kejadian kelalaian perjanjian antara lain. Yang pertama, apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang. Yang kedua, apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang, atau bila mana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu pihak dalam keadaan pailit. Yang ketiga, apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini dikenakan suatu sitaan baik sebagian maupun keseluruhan harta benda atau kekayaannya. Dalam suatu kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian ini terjadi dan berlangsung di satu pihak, maka pihak lainnya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan perjanjian. Apabila pihak yang tidak lalai berhak untuk menghentikan perjanjian ini, maka kehendak tersebut wajib diberhentikan kepada pihak yang lalai dalam batas waktu yang wajar. Menurut pihak yang tidak lalai, perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua materai, cukup masing-masing untuk kedua belah pihak sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Saja ke materi yang keempat, yaitu tentang internet banking. Untuk secara umum, internet banking merupakan bentuk inovasi di bidang teknologi berbasis ilmu akuntansi. Sejarah penerapan internet banking di Indonesia sendiri telah dimulai sejak tahun 1998, di mana Bank Internasional Indonesia atau BII menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem informasi internet banking. Kemudian, penerapan internet banking tersebut juga dilakukan oleh Bank Sentral Asia atau Bank BCA dan Bank Niaga pada tahun 2000, Bank Bukopin pada tahun 2001, Bank Mandiri pada tahun 2003, Bank Permata pada tahun 2005, Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 2007, dan
Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2009. Untuk yang terakhir yaitu Bank Mega pada tahun 2010. Nah, di antara bank-bank tersebut, Bank Sentral Asia yang berhasil dalam penerapan internet banking di Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari ketertarikan bank-bank untuk menerapkan sistem informasi internet banking. Yang pertama yaitu pihak bank menyadari bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berlangsung sangat pesat. Hal ini menyebabkan pihak bank mengharapkan pertumbuhan pengguna internet banking juga akan tumbuh dengan pesat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet. Alasan yang terakhir adalah pihak bank ingin mengefisiensikan beban anggarannya. Artinya, pihak bank merasa bahwa penerapan sistem informasi jauh lebih murah dibandingkan dengan harus membangun fasilitas-fasilitas perbankan secara fisik, seperti anjungan tunai mandiri atau ATM dan kantor cabang guna memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Adapun menurut Sanusi, internet banking memberikan solusi penghematan biaya operasional atau cost efektif dalam penggunaannya dibandingkan dengan saluran lainnya. Dikarenakan internet banking mampu mengurangi biaya transaksi ke titik terendah, yaitu dapat menghemat 79% biaya dibandingkan dengan biaya transaksi perbankan lainnya. Mungkin cukup sekian. Pembahasan selanjutnya yaitu mobile banking. Pengertian m-banking menurut Rizwandi Budi Agus, m-banking suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Mobile banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan menyediakan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada smartphone. Melalui adanya handphone dan layanan m-banking, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya yang kegiatannya sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat menggunakan handphone. Nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Selain menghemat waktu, mobile banking juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik yang sudah modern dan juga bisa lebih memanfaatkan yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau bertransaksi. Layanan m-banking memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Contoh layanan m-banking adalah sebagai berikut. Yang pertama, transfer dana. Yang kedua, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar. Yang ketiga, pembayaran. Dan yang keempat, pembelian, yaitu pulsa isi ulang atau saham. M-banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di subscriber identity module card atau SIM card, atau bisa dikenal dengan menu layanan data. Di bawah ini akan dijabarkan beberapa kelemahan-kelemahan dari m-banking. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko keamanan terbesar dalam mobile banking adalah non-di-enkripsi server penyedia layanan ponsel. Hal ini relatif sangat mudah bagi seorang hacker ahli untuk mendapatkan informasi account atau debit dan informasi kartu kredit dari pengguna. Yang kedua, pesan yang diterima dari bank tidak dienkripsi, artinya informasi yang bisa dengan mudah dicuri saat sedang dikirim melalui operator seluler. Dan yang ketiga, jika ponsel hilang atau dicuri, informasi yang tersimpan dalam pesan dapat digunakan dengan mudah oleh orang lain. Dan yang keempat, ponsel yang menggunakan browser internet tetapi tidak memiliki antivirus berada pada
resiko yang sangat tinggi untuk informasi sensitif.